Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan proses belajar kita di latihan TOEFL selanjutnya, yakni adalah latihan TOEFL 6. Dan sebelum kita bahas soal yang sudah saya tulis di kertas ini, marilah kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Oke, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya Anda belajarnya lebih rileks, lebih nyantai, Anda bisa sediakan kopi terlebih dahulu di rumah Anda. Ada kopinya, begitu juga ada snacknya atau cemilan, supaya Anda lebih nyantai, rileks ketika dalam proses belajar. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya soal yang saya akan bahas ini, soal nomor 16 sampai soal nomor 20, ada 5 soal ini. Ini saya ambil dari bukunya Baron Complete Course ya. Ini saya ambil dari bukunya Baron Complete Course ini. Nah, ini Baron The Leader in Test Preparation Practice Exercise for the TOEFL Test 6 Edition. Ini adalah di latihan akhir atau post testnya Baron. Di post testnya Baron. Nah, nanti di latihan akhirnya Anda akan ketemu soal seperti yang akan saya bahas ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol. Buku ini sudah, alhamdulillah, sudah cetak kelima, dan ini sudah habis, tinggal kurang lebih ada 7 atau 8 buku yang tersisa. Karena buku ini alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Dan alhamdulillah sudah banyak lolos TOEFL setelah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Belajar listening TOEFL dari nol ini dilengkapi dengan tips and tricks, latihan dan pembahasan soalnya. Ini adalah buku yang mengajarkan bagaimana cara belajar TOEFL dari nol yang disertai dengan video pembelajaran. Jadi cara belajarnya Anda bisa buka buku, begitu juga Anda bisa buka e-course-nya secara bersamaan. Anda bisa belajar materinya terlebih dahulu. Setelah belajar materinya, Anda latihan mengerjakan soalnya seperti yang saya tulis ini. Di sini banyak sekali latihannya, dan setelah itu Anda bisa tonton pembahasannya. Oke, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan soal nomor 16. Nah, alhamdulillah kita sudah bahas banyak soal ini. Anda bisa tonton di video saya sebelumnya. Ini soal nomor 1 sampai nomor berapa? Nomor 4. Kemudian nomor 5 sampai nomor 8. Ada soal nomor 9 sampai nomor 12. Begitu juga soal nomor 13 sampai nomor 15. Ini sudah dibahas di video saya sebelumnya. Mari kita lanjutkan ke latihan soal nomor 16 ya. Kita latihan soal nomor 16. Oke, ini sangat mudah ketika Anda mengetahui ilmunya atau strateginya. Contoh di sini ya, soal nomor 16 kita bahas ya. Interest in automatic data processing has grown rapid since the first large calculations were introduced in 1960. Nah, Anda harus tahu bahwasanya di sini kata interest itu preposition yang digunakan adalah in. Interest in, tertarik pada. Nah, maka kalau interest in ini berarti kalau in-nya ini tidak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena memang pasangannya interest itu adalah in. Automatic data processing has grown. Nah, ketika ada has, ini harus diikuti dengan bentuk ketiga. Grow, grew, grown. Grown. Nah, has diikuti verb 3. Ini bentuk pertama, bentuk keduanya, bentuk ketiganya. Grow, grew, grown. Nah, berarti has grown ini benar. Nah, yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah, Sir? Anda perlu tahu rapid ini adalah adjektif. Rapid itu apa? Adjektif.
fungsi utama adjektif itu adalah menjelaskan noun. Fungsi utama adalah menjelaskan noun. Sedangkan rapid di sini, Anda harus tahu rapid di sini tidak diikuti noun. Makanya rapid ini salah. Nah, kenapa? Karena rapid ini adalah kata sifat yang artinya apa? Cepat. Nah, yang cepat apanya? Yang cepat adalah tumbuhnya. Jadi has grown rapid. Lah, ini harusnya rapid ini kan cepat. Cepat, yang cepat apanya? Yang cepat tumbuhnya. Berarti rapidnya menjelaskan has grown-nya. Has grown di sini adalah verb. Has grown itu apa? Verb. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya yang bisa menjelaskan verb itu adalah adverb. Yang bisa menjelaskan verb itu apa? Adverb. Karena apa? Karena adjektif itu menjelaskan noun. Kalau adverb menjelaskan verb, berarti rapid ini menjelaskan kata grown. Karena menjelaskan kata grown, rapid ini harus menjadi adverb. Lah, adverbnya itu adalah adverb of manner. Oke. Adverb of manner atau keterangan cara. Keterangan cara. Lah, cara membentuk keterangan cara itu adalah adjektif plus li. Makanya yang salah adalah rapid ini harus dibentuk adverb yang menjelaskan kata grown, maka di sini yang benar adalah rapidly. Jadi yang benar adalah apa? Rapidly. Itu adalah soal nomor 16. Nah, Anda bisa buka adverb of manner itu di bab kelas kata ya. Anda bisa lihat di sini adverb. Nah, adverb. Di sini adalah adverb. Adverb itu ada 7 ya. Ada adverb of manner, time, place, frequency, adverb of quantity, relative adverb, dan adverb of degree. Nah, adverb of manner ini caranya adalah adjektif plus li. Adjektif plus li. Artinya nanti ketika ada adjektif plus li itu artinya adalah dengan. Nanti artinya dengan. Dengan bla bla bla. Kalau easily berarti dengan mudah. Beautifully berarti dengan indah atau dengan cantik atau menari dengan cantik. Nah, di situ adalah adverb of manner. Yang perlu teman-teman catat bahwasanya untuk membentuk adverb of manner itu, adverb of manner ini tidak selamanya harus ditambahkan li. Anda harus catat di sini bahwasanya tidak semua adjektif bisa dibentuk adverb of manner. Jadi tidak semua adjektif bisa dibentuk adverb of manner. Kata tersebut adalah fast, hard, early, late. Kenapa? Karena fastly itu salah. Yang benar adalah fast. Fast ini sudah memiliki arti dengan cepat. Hard ini nggak boleh hardly. Kenapa? Karena kalau hardly itu nanti artinya bukan dengan keras, tapi hardly itu adalah hampir tidak. Oke. Dan tidak semuanya yang berakhiran li itu adalah adverb of manner. Di situ ada kalanya adjektif yang berakhiran li tapi bukan adverb of manner, yaitu friendly, lively, atau silly. Itu semuanya adalah adjektif tapi ditambahkan li. Ini Anda bisa pelajari secara spesifik di halaman 112-113 di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Nah, ini Anda harus yang ini tadi yang menjelaskan. Adverb bisa menerangkan verb. Adverb juga bisa menerangkan adjektif. Nah, di sini tadi adverb itu menerangkan verb. Nah, rapidly ini adalah adverb, menjelaskan adalah has grown. Kemudian soal nomor 17. Václav Nijinsky achieve what recognition as both a dancer as well as choreographer. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah adalah yang as well as. Anda harus ingat ini babnya adalah conjunction. Ini babnya adalah apa? Conjunction. Oke. Conjunction itu Anda harus hafal pasangannya ya. Contoh di sini, both pasangannya adalah and. Not only pasangannya adalah but also. Neither pasangannya adalah nor. Either pasangannya adalah or. Itu adalah pasangannya.
yang di sini juga ada note-nya yang sangat penting, bahwasanya nanti both penggunaan relatif correlative conjunction both and not only but also neither nor either or ini berbeda. Both and itu selalu diikuti dengan kata kerja jamak, yaitu are, have. Tapi selain both and itu, selain both and berarti neither nor either or not only but also ini yang menentukan kata kerjanya adalah subjek yang lebih dekat dengan kata kerja yang menentukan apakah subjek yang lebih dekat dengan kata kerja yang menentukan apakah kata kerja itu tunggal atau jamak. Nah, seperti itu note-nya. Nah, di sini yang salah apa? Yang salah di sini adalah as well as-nya. Kenapa? Karena ada both ini pasangannya adalah and. Kemudian soal nomor 18, airport must be located near to major population center for the advantage of air transportation to be retained. Nah, ini yang salah yang mana? Anda harus, saya buka dulu. Ini yang salah yang mana? Nah, ini yang salah adalah near to. Ini near to. Ingat ya, near itu Anda harus catat di buku Anda, near itu adalah dekat, tapi tanpa to. Nah, near itu dekat tapi tanpa to. Kalau pakai to itu adalah next to. Nah, next to itu artinya dekat ya. Next to itu artinya dekat. Sorry, bukan next to ya, close to ya. Sorry, ini bukan next to. Ini bukan next to, tapi di situ sebentar saya close to lah. Ini bukan next to, tapi close to. Close ya. Close to. Nah, ingat, saya ulangi lagi ini. Near itu tanpa to. Near itu tanpa to. Yang menggunakan to itu adalah close to. Keduanya adalah sama-sama memiliki arti dekat. Kalau must be located ini harus diletakkan ya. Diletakkan kenapa? Karena subjeknya adalah airport ya toh. Subjeknya adalah airport, ini adalah benda, maka ini adalah pasif. Ini yang salah near to. Saya ulangi lagi, near itu tanpa to. Yang pakai to itu adalah close to. Lah ini. Close to. Jadi saya sebelum membahas ini saya juga sudah mengerjakan ini. Saya sudah kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang benar bukan near tanpa to. Lah, near tanpa to, tapi kalau close harus diikuti to. Yang diikuti to itu close. Kalau near tanpa to. Oke, kemudian soal nomor 19 ya, soal nomor 19 kita bahas lanjutannya. It is said that Einstein felt very badly about the application of his theories to the creation of weapons of war. Ini yang salah yang mana? Lah, ini adalah yang salah adalah badly. Harusnya apa, sir? Harusnya adalah bad. Kenapa bad? Anda harus tahu bahwasanya very itu adalah adverb of degree. Oke, adverb of degree. Tadi kita sudah bahas tentang adverb ya. Nah, ini di note ya. Adverb. Jadi very itu. Nah, very itu ada so, ada very, ada to. Ini adalah adverb of degree. Nah, Anda harus tahu di sini adverb bisa juga memberikan keterangan kepada adjektif. Nah, di sini adverb ini kan adverb of degree. Lah, ini menjelaskan keterangan kepada apa? Adjektif. Makanya di sini yang benar bukan badly tapi very bad. Kenapa? Karena bad itu adalah adjektif. Kalau badly berarti adverb of manner. Nah, adverb of manner double N ya. Jadi yang benar adalah very bad.
Very beautiful. Nah, very smart. Very itu diikuti dengan adjective. Soal yang terakhir, yang nomor 20. The plants that they belong to family of fern are quite varied in their size and structure. Ini yang salah yang mana? Anda harus tahu bahwasanya di sini ini babnya adalah apa? Babnya adalah adjective clause. Babnya apa? Adjective clause. Nah, di sini kata bendanya di sini adalah the plants. Ini adalah noun. Noun. Nah, kemudian Z-nya ini adalah konektor. Nah, Z ini dia bisa jadi konektor, dia juga bisa menjadi subjek. Jadi dia Z ini kalau orang itu pakai who, kalau benda pakai which. Nah, okay. Kalau orang pakai who, kalau benda pakai which. Ini ada di bab nomor 28 ya. Bab terakhir. Jadi kalau orang pakai who, kalau benda itu pakai which. Kemudian kalau Z itu bisa orang, bisa benda. Nah, di sini ya. Di sini adjective clause sebagai subjek yaitu menggunakan who untuk orang, which untuk benda, dan that itu bisa orang, bisa benda. Nah, that, who, which, that ini adalah sebagai konektor, dia juga sebagai subjek. Jadi dia sebagai konektor, tapi dia juga sebagai subjek juga. Oke, that bisa digunakan subjek manusia atau benda. Itu berarti di sini ini berarti ini Z-nya sebagai konektor, begitu juga sebagai subjek, maka di sini tidak boleh ditulis subjek lagi. Makanya Z-nya ini salah. Harusnya Z-nya diapakan? Dihilangkan. Jadi Z-nya harus dihilangkan. The plants that belong to a family of fern, itu. The plant that belong to family of ferns are quite varied in their size and structure. Jadi Z-nya itu sebagai konektor, begitu juga sebagai subjek. Jadi nggak boleh kalau ditulis lagi Z-nya, berarti itu nanti akan menjadi double subjek. Oke, sekian untuk latihan TOEFL nomor berapa ini? Nomor 6. Nomor 6 ya, benar ya? Nomor 6 apa nomor 5 ini? Nah, ini nomor 5 ini ya. Mohon maaf, ini latihan TOEFL nomor 5. Karena nomor 6 akan kita bahas di video selanjutnya. Ini nomor 4. Berarti ini sekarang nomor 5. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda ingin belajar lebih intensif bagaimana belajar TOEFL dari nol, Anda bisa pesan buku konsep belajar TOEFL dari nol yang sudah dilengkapi lebih dari 200 video full tricks and exercise. Ada 200 video ini based on research lebih dari 10 tahun menggunakan metode kuantum cerdas, dan alhamdulillah ini adalah national bestseller karena cetakan kelima. Untuk belajar listening, Anda bisa belajar dari buku konsep belajar listening TOEFL dari nol, juga disertai tips dan trik. Ada video pembelajarannya akan mengajarkan Anda bagaimana belajar atau mengerjakan listening dari nol. Dan begitu juga di sini ada buku saya konsep belajar bahasa Inggris dari nol, dan alhamdulillah ini sudah diajarkan secara langsung di Klaten. Tapi kalau Anda tidak bisa datang ke Klaten, Anda bisa belajar di rumah masing-masing lebih efisien. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti lanjutkan ke video selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.